Saat kita mempunyai data yang memanjang secara horizontal seperti ini, menampilkan kolom yang diinginkan dan menyembunyikan kolom lainnya dengan drop-down list sekali klik, akan membuat pekerjaan kita lebih cepat dan praktis. Cara membuat trik ini sangat mudah. Tonton saja terus video ini ya. Welcome to the Begitu Channel, berbagi informasi dan tutorial. Kita buat contoh yang sederhana di sini, yaitu daftar absensi siswa dari bulan Januari 2021 sampai Maret 2021. Contoh tabel absensinya seperti ini. Sekarang kita lanjut membuat drop-down list di sel B3. Klik menu data, lalu pilih data validation. Pada field allow, pilih list. Pada field source, ketik nama bulan seperti ini, Jan Dasmar, Januari, Februari, Maret. Klik OK. Sekarang pada sel B3 sudah muncul pilihan yang kita ketik tadi. Sebelum drop-down list ini difungsikan untuk menyembunyikan kolom, simpan file Excel ini terlebih dahulu dalam format Excel Macro Enabled Workbook atau .xlsm. Untuk memudahkan dalam pembuatan skrip VBA makro nanti, saya akan mencatat di notepad untuk referensi sel yang akan digunakan. Contohnya di sini drop-down list berada di sel B3. Drop-down list terdiri dari Jan, Dasmar, Januari, Februari, Maret. Kita ketik di sini Jan Dasmar, Januari, Februari, Maret.
Selanjutnya Jan Dasmar berada di kolom C sampai CN. Januari berada di kolom C sampai AG. Februari berada di kolom AH sampai BI. Maret berada di kolom BJ sampai CN. Sekarang masukkan kode VBA makronya dengan cara klik kanan lalu pilih View Code. Kode ini diketik pada sheet 1 di Microsoft Excel Object. Saya akan meminimize jendela VBA ini agar catatan di Notepad tadi juga terlihat. Sekarang kita ketik kodenya seperti ini. Di sini B3 adalah tempat sel drop-down list berada. Ini juga sama diisi dengan nama sel di mana drop-down list berada. Ini adalah teks yang dicantumkan di dalam drop-down list. Saya beri nama di sini all. Saya save dulu. Selanjutnya klik kanan sheet 1 lalu pilih insert modul. Ketik kode selanjutnya di lembar modul 1 ini.
Biar tidak terjadi kesalahan ketik, saya catat dulu nama-nama subnya. Kembali ke lembar modul 1. Tulis nama sub sesuai dengan nama di sheet 1 tadi. All berada di kolom C sampai JN. Karena kolom C sampai JN ini ditampilkan saat Jandasmar dipilih, maka di sini kita buat fungsi hidden bernilai false. Kita tulis sub bulan selanjutnya, yaitu untuk bulan Januari. Fungsi kode ini adalah untuk mereset semua kolom yang tersembunyi saat kita memilih bulan lain di drop-down list nanti. Karena di sini bulan Januari yang akan ditampilkan sedangkan bulan lain disembunyikan, maka kodenya seperti ini. Kita lihat bulan selain Januari berada di kolom AH sampai JN, maka fungsi hidden dari kolom ini bernilai true. Selanjutnya untuk sub bulan Februari. Saya buat kode resetnya terlebih dahulu di sini seperti di kode sub Jan di atas. Bulan yang disembunyikan di sub Feb ini adalah Januari dan Maret yang terletak pada kolom C sampai AG dan BJ sampai CN. Sehingga kita akan membuat kode barisnya menjadi 2 seperti ini. Yang terakhir adalah submar untuk bulan Maret. Kodenya sama dengan subjan di atas, cuma ring kolom yang akan disembunyikan yang berbeda. Bulan yang disembunyikan di submar ini adalah Januari dan Februari yang berada di kolom C sampai BI. Fungsi hidden untuk kolom yang disembunyikan akan bernilai true. Sekarang kita save, lalu klik run. Sekarang kita tes hasilnya dengan memilih bulan yang diinginkan di drop-down list ini. Saat memilih Jandasmar, maka yang seharusnya muncul adalah bulan Januari sampai Maret. Jika memilih Januari, maka yang muncul adalah bulan Januari saja. Jika pilih Februari, maka yang muncul hanya bulan Februari saja.
Jika pilih Maret, maka yang muncul hanya bulan Maret saja. Untuk menampilkan semua bulan, kita tinggal pilih Jan Dasmar. Saya juga akan melihat bagaimana dengan hasil print previewnya. Ternyata yang tampil hanya bulan sesuai dengan yang dipilih di drop-down listnya. Jika Maret yang dipilih pada drop-down list, maka hanya bulan Maret saja yang muncul di print previewnya. Selamat mencoba!